Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Terminal Kota Baru sore itu, seperti biasa, dipenuhi riuh rendah suara kehidupan. Klakson bis bersahut-sahutan memecah udara lembab. Teriakan para kernet yang menawarkan kursi kosong bercampur dengan suara pedagang yang berlomba menjajakan dagangannya. Bau knalpot, debu panas, dan aroma makanan gorengan dari warung tenda bercampur menjadi satu, membentuk suasana yang hanya bisa ditemui di terminal-terminal besar menjelang tahun 2000. Di antara kerumunan yang bergerak tanpa henti, seorang pria parubaya berjalan perlahan. Tubuhnya sedikit membungkuk oleh beban tas kain lusuh yang digantungkan di bahu kanannya. Pak Sahid, usianya mungkin sekitar 55, tapi garis wajahnya, yang dihiasi keriput dalam, membuatnya tampak lebih tua. Kulitnya legam, dibakar matahari bertahun-tahun. Tubuhnya kurus, seperti tongkat, tapi matanya tetap hidup, penuh semangat meski hidup keras terus-menerus menggempurnya. Di lehernya tergantung handuk kecil yang sudah menguning warnanya, basah oleh keringat. Di tangannya, kantong dagangan berisi rokok ketengan, permen, minuman ringan botolan, dan camilan murah. Dagangan sederhana, tapi cukup untuk mengisi panci di rumah kecilnya di pinggir kota. Permen, rokok, minuman, ayo, murah, murah. Sekedar pelepas lelah, buat di jalan. Suara Pak Sahid serak, namun tetap penuh semangat. Ia berkeliling dari satu bis ke bis lainnya, melompat cepat sebelum pintu tertutup. Terkadang harus berkejaran dengan kernet yang buru-buru membawa bis keluar terminal. Terminal Kota Baru bukan hanya tempat mencari nafkah bagi Pak Sahid. Terminal ini adalah rumah keduanya. Ia mengenal hampir semua sopir bis antar kota, hafal nama-nama kernet yang baru bergabung, tahu kapan jam sibuk, kapan jam sepi. Bagi sebagian pedagang lain, terminal adalah tempat keras, penuh persaingan. Tapi bagi Pak Sahid, terminal ini adalah dunia kecil tempatnya bertahan, tempat setiap teriakan, setiap klakson, bahkan setiap debu yang berterbangan, adalah bagian dari irama hidupnya. Kadang-kadang ia bercanda dengan pedagang lain. Kadang membantu kernet menurunkan bagasi penumpang demi sekedar diberi sebatang rokok atau uang receh. Setiap hari, dari fajar hingga larut malam, ia mengandalkan sepasang kakinya untuk bertahan. Bagi Pak Sahid, hidup adalah tentang berjalan dan bertahan. Meski hidupnya sederhana, tak pernah ada keluhan panjang dari bibirnya. Baginya, yang penting anaknya bisa sekolah. Istrinya, yang kini sering sakit-sakitan, bisa makan cukup. Mereka tinggal di kontrakan sempit di gang kecil belakang pasar. Tapi rumah kecil itu selalu hangat dengan tawa. Bahkan saat makanan hanya sekedar nasi dan tempe goreng. Pak Sahid bukan orang yang banyak bermimpi muluk. Ia tidak berharap kaya. Hanya berharap diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk terus berjualan esok hari. Dan hari ini adalah hari yang sama baginya. Atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Langit di atas terminal perlahan berubah kelabu. Angin dingin bertiup kencang, meniupkan bau tanah basah dari kejauhan. Terminal mulai ramai. Bis-bis baru berdatangan, mengejar jadwal keberangkatan malam ke kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pak Sahid berdiri di dekat tiang lampu tua. Matanya waspada menunggu bis baru yang masuk. Dalam dunia asongan, kecepatan adalah segalanya. Siapa cepat, dia dapat pembeli lebih dulu. Beberapa kernet yang dikenalnya melambaikan tangan sekilas. Ada Pak Jo, kernet bis jurusan Semarang, yang melintas sambil tersenyum dan berkata, "Semangat, Pak Sahid. Nanti kalau dapat rejeki, mampir ya ke warung Bujum." Pak Sahid membalas dengan anggukan kecil dan senyum tulus. Ia tahu, malam ini ia harus dapat hasil lebih banyak. Sebentar lagi Lebaran, dan istrinya ingin membeli sedikit pakaian baru untuk anak bungsu mereka. Sementara itu, hujan mulai turun rintik-rintik. Sekitar pukul 5 lebih, saat kebanyakan pedagang sudah mulai menyiapkan diri untuk pulang, sebuah bis perlahan masuk ke dalam terminal.
Berbeda dengan bis-bis lain yang berwarna cerah dengan klakson meraung-raung, bis ini, catnya biru pudar. Badannya tampak kusam, seolah tertutup debu dan karat. Lampunya menyala kekuningan, redup, seperti mata tua yang mengamati dunia dengan lelah. Tidak ada teriakan kernet, tidak ada suara mesin meraung. Hanya bunyi derit pelan saat remnya diinjak. Pak Sahid mengernyit. Ia belum pernah melihat bis ini sebelumnya. Tapi rejeki adalah rejeki. Tak peduli bis baru atau bis tua. Tanpa banyak pikir, ia segera bergerak cepat. Mumpung belum ada pedagang lain yang naik. Dengan satu lompatan ringan yang sudah terlatih bertahun-tahun, Pak Sahid menaiki anak tangga bis itu. Begitu masuk ke dalam bis, perasaan aneh menyergap Pak Sahid. Udara di dalam terasa berbeda. Dingin, lembab, ada aroma samar-samar seperti bunga melati layu bercampur bau tanah basah. Barisan kursi penumpang tampak penuh, tapi aneh. Semua penumpang duduk diam, menunduk, mengenakan pakaian yang tampak kuno. Jaket usang, blus bermotif bunga jadul, topi-topi lusuh ala tahun 70-an. Tak satu pun dari mereka mengangkat wajah saat Pak Sahid melangkah di lorong. Hanya diam. Hanya menatap kosong ke jendela gelap. Permen, rokok, air dingin. Murah, Pak Bu, buat bekal di jalan. Suara Pak Sahid menggema di dalam bis. Tak ada jawaban. Tak ada yang bergerak. Pak Sahid menelan ludah. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Saat melangkah lebih jauh ke tengah bis, seorang wanita muda yang duduk di dekat jendela perlahan mengangkat wajahnya. Wajah putih pucat, mata sayu, dan senyum kecil yang aneh, kaku, tak alami. Wanita itu menunjuk ke arah bangku kosong di seberangnya. Pak Sahid mengira itu isyarat ingin membeli, dengan refleks bergerak ke arah bangku tersebut. Namun saat ia menoleh, kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali menoleh ke wanita itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kursi kosong yang berderit perlahan, seolah baru saja ditinggalkan. Suasana terminal kota baru mulai bergeser. Hari perlahan menyerah pada malam. Lampu-lampu tua bergoyang tertiup angin lembab, menciptakan bayangan yang meliuk di lantai beton yang retak-retak. Hujan rintik masih turun, membuat udara berbau tanah basah bercampur knalpot bis yang semakin menebal. Para pedagang mulai berkemas. Beberapa sopir bis bersantai di warung kopi, menyeruput minuman panas sambil bercakap-cakap setengah berteriak di antara suara mesin bis yang meraung. Pak Sahid tetap berdiri di bawah tiang lampu. Tas kain lusuhnya menggantung berat di bahu. Matanya awas, menanti kesempatan terakhir sebelum benar-benar mengakhiri hari itu. Sedikit lagi, mungkin satu bis lagi rejeki buat beli obat buat Bu Minah. Bisiknya pada diri sendiri. Lalu, saat itu juga, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Dari ujung jalur masuk terminal, melaju sebuah bis. Bis itu, biru kusam. Cat mengelupas di beberapa bagian. Lampu depannya menyala kekuningan. Redup seolah enggan menembus kabut tipis. Asap hitam mengepul berat dari knalpotnya. Namun suara mesinnya nyaris tidak terdengar. Tak ada klakson. Tak ada kernet yang berteriak menawarkan tujuan. Heng. Bis itu perlahan meluncur ke sudut terminal yang agak gelap, menjauh dari keramaian jalur utama. Pak Sahid mengernyit. Tapi ia tahu, rejeki tidak selalu datang dari jalan yang terang. Tanpa pikir panjang, ia menggenggam tas kainnya lebih erat, lalu melangkah cepat, hampir setengah berlari, mengejar bis itu. Tangga bis berdecit pelan saat diinjak Pak Sahid. Ia menghela napas panjang, menarik semangat dari kedalaman dirinya, dan melangkah masuk ke lorong sempit di antara kursi-kursi. Permen, rokok, minuman dingin murah. Suara khasnya mengisi kabin bis. Namun begitu ia masuk lebih dalam, langkahnya melambat. Bukan karena takut, tapi karena perasaan aneh yang mulai merayap naik di tengkuknya. Barisan kursi bis penuh terisi. Tapi penumpang-penumpangnya aneh. Mereka semua duduk kaku. Wajah mereka pucat. Sebagian mengenakan pakaian yang terlihat tua, seperti mode dari puluhan tahun silam. Jaket tebal lusuh, blus bermotif besar,
topi kobau kecil yang pudar warnanya. Beberapa wanita mengenakan baju kebaya jadul. Anak-anak kecil dalam pakaian sekolah model zaman dulu duduk membisu. Tak seorang pun yang menoleh ke arah Pak Sahid. Tak seorang pun yang mengangkat tangan untuk membeli dagangan. Hanya diam, menunduk, menghadap jendela gelap. Pak Sahid mengedarkan pandangannya. Udara di dalam bis terasa lebih dingin dibandingkan luar. Dingin aneh, bukan dingin alami seperti malam biasa. Udara itu kering, menusuk kulit, seolah mengeringkan napasnya. Ada bau lain yang samar, bau melati layu, manis tapi membusuk di hidung. Pak Sahid menggigil. Ia menggeser langkah, berusaha menjaga senyumnya. Mungkin mereka capek, mungkin lagi nggak mood beli. Santai, Sahid, santai. Ia membujuk dirinya sendiri sambil menawarkan dagangan dengan suara sedikit lebih pelan. Pak Sahid terus bergerak ke lorong tengah. Matahari sudah sepenuhnya tenggelam. Hanya lampu remang-remang bis yang menyorot dari langit-langit menimbulkan bayangan panjang di lantai. Sesekali, ia melihat gerakan kecil, seperti seseorang menggerakkan kepala. Tapi saat ia menoleh, tak ada perubahan. Saat ia sampai di tengah bis, seorang wanita muda yang duduk dekat jendela perlahan mengangkat wajahnya. Wajah itu putih pucat, pipinya cekung, bibirnya membiru, dan matanya kosong. Wanita itu tersenyum. Senyum kaku, aneh, seperti seseorang yang lupa bagaimana caranya tersenyum. Dengan gerakan lambat, ia menunjuk ke kursi di seberangnya. Pak Sahid, yang mengira itu tanda ingin membeli, langsung bergerak. Ia berjongkok sebentar di depan kursi itu sambil meraih satu bungkus permen dari kantong. Namun saat ia menoleh ke kursi yang ditunjuk, kursi itu kosong. Bahkan lebih dari kosong. Kursi itu tampak kotor, dipenuhi debu tebal seolah tak pernah diduduki selama bertahun-tahun. Pak Sahid berdiri cepat. Saat ia kembali memandang ke wanita itu sudah hilang. Kursinya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Pak Sahid menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun berjualan di terminal, ia merasakan sesuatu yang benar-benar asing dan mengancam. Namun ia mencoba menahan diri. Mungkin capek, mungkin pusing, jangan macam-macam, Sahid. Ia berbalik dan mulai berjalan cepat ke depan bis. Tapi langkahnya terasa berat, seolah lantai bis menahan kakinya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari arah belakang. Suara bisikan, suara kursi berderit, suara napas berat, suara anak kecil tertawa pelan. Pak Sahid akhirnya sampai di depan, berharap bisa minta izin turun. Tapi ketika melihat ke arah sopir, Pak Sahid membeku. Sopir itu duduk kaku, kepalanya sedikit menunduk, mengenakan topi sopir lusuh. Tangan-tangannya menggenggam setir erat-erat. Tapi wajahnya tidak ada. Hanya kulit pucat kosong seperti lilin meleleh. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Kernet di sebelahnya juga serupa. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara. Hanya mengdi. Tiba-tiba, bis bergetar ringan dan mulai melaju. Tanpa suara mesin meraung, tanpa aba-aba. Pak Sahid yang belum sempat turun, kini terperangkap. Ia berlari ke pintu, mencoba membukanya. Tapi pintu itu terkunci rapat. Ia menoleh ke belakang. Semua penumpang kini memandang ke arahnya. Mata-mata kosong. Wajah-wajah tanpa ekspresi. Semua menatap Pak Sahid. Pak Sahid mulai berteriak, "Tolong! Mau turun! Mau turun!" Tapi suaranya hanya bergema sendiri di dalam kabin bis tua itu. Tak ada yang menjawab. Tak ada yang bergerak. Bis melaju lebih cepat, memasuki jalanan yang gelap. Terminal perlahan menghilang di balik kabut. Di kaca jendela, Pak Sahid melihat pantulan wajahnya sendiri, dan di belakangnya, sosok-sosok lain yang berdiri di lorong. Bis tua itu melaju perlahan, membelah kabut malam yang makin tebal. Suasana dalam kabin tak berubah sejak Pak Sahid melompat masuk beberapa menit lalu. Sunyi, dingin, dan terasa asing. Pak Sahid berdiri terpaku di lorong sempit. Tas dagangannya menggantung lemas di tangan.
Tubuhnya terasa kaku. Keringat dingin membasahi punggung meski udara menusuk tulang. Dadanya berdegup kencang, mengirimkan alarm yang tak bisa ia abaikan lagi. Namun, ia mencoba berpegang pada naluri lamanya. Dagangan harus jalan. Rejeki harus dikejar. Dengan napas berat, Pak Sahid menarik suara dari tenggorokannya dan mulai lagi. Permen, rokok, air dingin, siapa tahu mau, buat bekal di jalan. Nada suaranya terdengar goyah. Tidak ada jawaban. Tidak ada anggukan. Tidak ada penolakan. Penumpang-penumpang di dalam bis itu tetap dalam posisi yang sama. Duduk diam, membisu, menunduk atau menatap kosong keluar jendela. Mereka seperti patung. Atau lebih buruk, seperti kerangka hidup yang menunggu entah apa. Pak Sahid berjalan perlahan melewati barisan kursi, mengangkat kantong dagangannya sedikit lebih tinggi, berusaha tetap tersenyum. Setiap langkah, ia berharap ada tangan yang terulur. Ada suara yang meminta sebotol air. Atau sekadar ucapan, "Nggak, terima kasih." Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah tatapan kosong. Matanya mulai menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Semua mata penumpang itu berwarna abu-abu. Tak berkilat. Seperti kaca buram yang sudah lama tidak dibersihkan. Sementara ia berjalan lebih dalam ke badan bis, bau aneh mulai tercium lebih kuat. Bunga melati layu, aroma manis yang menusuk, bercampur dengan bau tanah basah, bau khas makam yang baru digali. Pak Sahid memejamkan mata sesaat, mencoba mengusir rasa mual yang tiba-tiba muncul. Tenang, Sahid, ini cuma perasaanmu. Hujan, tanah basah. Wajar kalau bau kayak gini. Namun pikirannya berontak. Ia tahu, ini bukan bau biasa. Ini, bau kematian. Di deretan kursi ketiga dari belakang, pandangannya tertumbuk pada seorang wanita muda yang duduk menghadap jendela. Rambutnya panjang, basah, menempel di pipi pucatnya. Tubuhnya kurus kering, mengenakan baju putih sederhana yang tampak usang. Tiba-tiba, wanita itu perlahan memutar kepala ke arah Pak Sahid. Gerakannya kaku, seperti robot rusak. Dan lalu ia tersenyum. Tapi itu bukan senyum biasa. Senyum itu terlalu lebar, seolah bibirnya dipaksa meregang melebihi batas alamiah. Gigi-giginya tampak kuning, beberapa patah. Matanya kosong. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke kursi kosong di seberangnya. Pak Sahid, dengan refleks pedagang yang sudah tertanam dalam dirinya, langsung mendekat. "Permen, Mbak? Air dingin? Mau rokok?" Katanya setengah berbisik, takut mengganggu ketenangan bis yang aneh ini. Namun saat ia menoleh ke kursi yang ditunjuk, kursi itu kosong. Bukan sekadar kosong. Kursi itu berdebu tebal, kotor, seperti tidak pernah diduduki selama bertahun-tahun. Pak Sahid menelan ludah, tubuhnya mundur perlahan. Ketika ia kembali menoleh ke wanita itu sudah tidak ada. Lenyap, hilang begitu saja, seolah disapu angin. Dengan jantung yang semakin berdegup keras, Pak Sahid memutuskan bergerak ke depan, mendekati sopir, berharap bisa meminta turun. Namun saat ia mendekat, tubuhnya hampir ambruk melihat pemandangan di depan. Sopir bis itu duduk kaku, memegang setir erat-erat. Namun wajahnya tidak ada. Hanya kulit putih keabu-abuan yang melapisi kepalanya. Rata tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Seperti lilin yang meleleh dan mengeras kembali dalam bentuk kasar. Kernet yang duduk di bangku kecil di dekat pintu pun sama. Tubuhnya membungkuk, tangan menggenggam pegangan pintu, namun wajahnya juga rata. Mereka berdua hanya duduk diam, membisu, membiarkan bis melaju entah kemana. Pak Sahid mengangkat tangan, berniat mengetuk kaca pembatas sopir, memanggil, apapun, tapi tangannya berhenti di tengah udara. Insting tuanya berteriak di dalam kepala. Jangan ganggu mereka. Saat ia berbalik, Pak Sahid menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Semua penumpang kini menghadap ke arahnya. Bahkan mereka yang sebelumnya menunduk kini mendongak. Mereka semua menatap Pak Sahid. Wajah-wajah pucat. Mata kosong, senyuman aneh,
Beberapa mulut mulai bergumam sesuatu yang tak bisa dipahami, seperti doa dalam bahasa asing, atau mungkin kutukan. Lorong kabin terasa semakin panjang. Udara menjadi lebih tebal, berat, seperti mengisap oksigen dari paru-parunya. Pak Sahid memundurkan langkah, hampir tersandung kursi. Ia berusaha berteriak, namun suaranya seperti hilang, tenggelam dalam kekosongan aneh di dalam bis. Tangannya gemetar. Ia menjatuhkan beberapa bungkus permen dari tasnya. Mereka berguling di lantai, mengeluarkan suara kecil yang terdengar terlalu keras di dalam keheningan itu. Pak Sahid ingin lari, melompat keluar, apapun, tapi bis ini terus melaju, tidak berhenti, tidak melambat. Di luar jendela, jalanan semakin gelap. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada kendaraan lain. Hanya jalan lurus, yang seolah membawa mereka semakin jauh dari dunia nyata. Di tengah ketegangan itu, Pak Sahid mulai mendengar sesuatu. Bisikan. Lembut, tapi penuh. Seperti 1000 suara kecil yang berbisik serempak di telinga. Temani kami. Temani perjalanan kami. Jangan pulang. Kau sudah ikut. Pak Sahid menutup telinganya rapat-rapat, menggoyangkan kepalanya, mencoba mengusir suara-suara itu. Tapi suara itu tetap ada, masuk ke dalam pikirannya. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ya Allah, ampunilah hamba cuma jualan, hamba nggak tahu apa-apa. Bis itu terus melaju. Tidak ada teriakan kernet. Tidak ada panggilan pemberhentian, tidak ada suara mesin meraung. Hanya getaran halus yang merambat ke lantai besi tua di bawah kaki Pak Sahid, dan bunyi angin melolong pelan dari sela-sela jendela retak. Pak Sahid berdiri di lorong, tubuhnya goyah mengikuti irama bis yang bergerak tanpa tujuan. Tangannya gemetar, menggenggam erat tas kain lusuhnya yang kini terasa berat seperti batu. Ia menoleh ke jendela. Di luar sana, dunia tampak asing. Tidak ada rumah, tidak ada warung pinggir jalan, tidak ada lampu jalan yang biasanya menghiasi jalur antar kota. Yang ada hanya kegelapan total. Gelap yang hidup, gelap yang seolah bisa menelan siapa saja yang berani menatapnya terlalu lama. Pak Sahid melirik ke belakang, berharap masih bisa melihat keramaian terminal, lampu-lampu kekuningan, dan suara bising klakson. Tapi tidak, terminal sudah hilang. Lenyap. Seolah ia baru saja keluar dari dunia nyata, memasuki dimensi lain yang tidak terhubung lagi ke dunia manusia. Ya Allah, di mana ini? Suara Pak Sahid gemetar, nyaris tak terdengar. Ia bergerak cepat ke arah pintu depan bis. Tangannya meraih gagang pintu, menariknya keras-keras. Terkunci. Ia menggedor-gedor pintu, memukul kaca dengan kepalan tangan, berteriak, "Pak sopir, berhenti. Tolong berhenti, saya mau turun." Tidak ada reaksi. Sopir tanpa wajah itu tetap duduk diam. Kedua tangannya membatu di setir. Kernet di sebelahnya juga membeku seperti patung batu, tidak bergeming sedikit pun. Pak Sahid berbalik, berharap mungkin ada jendela yang bisa dibuka. Ia mencoba satu persatu. Didorong, digeser, dihantam dengan pundak. Tidak ada yang bergerak. Jendela-jendela itu terasa lebih seperti dinding batu daripada kaca biasa. Ya Allah, ampunilah hamba MU ini. Ampunilah hamba. Pak Sahid mulai menangis. Tubuhnya gemetar. Kakinya melemah. Ia terjatuh terduduk di lorong sempit bis, di antara deretan penumpang yang tetap membisu. Setelah beberapa lama, Pak Sahid memaksa dirinya berdiri dan mencoba memahami kemana bis ini membawa mereka. Ia melangkah ke jendela, mengintip keluar. Namun yang ia lihat hanyalah jalanan yang mustahil. Asap tipis melayang rendah di atas aspal yang retak-retak. Pepohonan kurus dan kering berbaris di kedua sisi. Ranting-rantingnya seperti tangan-tangan bengkok yang ingin mencengkeram langit. Tidak ada rambu jalan. Tidak ada tanda kehidupan. Langit di atas mereka berwarna keabu-abuan. Padahal seharusnya malam sudah jatuh. Dan di kejauhan, seolah-olah dunia sendiri mengecil, berputar pelan seperti pusaran hitam yang siap menelan semuanya. Bukan jalan biasa, ini bukan jalan biasa. Pikir Pak Sahid, peluh dingin mengalir dari pelipisnya.
Bis ini tidak menuju kota manapun. Bis ini menuju kegelapan abadi. Saat ia menoleh ke kaca spion besar di atas sopir, matanya terpaku. Refleksi di kaca tidak sama dengan apa yang ada di dalam bis. Di spion itu, para penumpang yang tadinya berwujud manusia biasa kini berubah. Mereka menjadi sosok-sosok hitam, seperti siluet terbakar. Tubuh-tubuh mereka meranggas, kurus kering, dengan wajah kosong tanpa mata. Beberapa dari mereka perlahan bangkit dari kursinya. Mereka bergerak, mendekat ke arah Pak Sahid. Langkah mereka lambat, tak bersuara, tapi pasti. Melihat itu, Pak Sahid berbalik, berlari ke lorong belakang. Tas kainnya terlepas dari bahu, isinya berhamburan, bungkus rokok, permen, botol-botol kecil bergulingan di lantai. Tapi ia tak sempat memungutnya. Ia harus lari, harus menemukan jalan keluar. Ia menghantam pintu darurat di belakang bis. Namun pintu itu pun tidak bergerak. Di kaca kecil pintu, bayangan sosok-sosok hitam itu semakin dekat. Pak Sahid menghantam pintu dengan bahunya, menangis, berdoa, memohon. Ampun, ampun, saya cuma jualan, saya gak ganggu siapa-siapa. Bis itu dipenuhi bisikan. Suara lirih ratusan mulut kecil berdesis serempak, membentuk kata-kata yang membuat jantung Pak Sahid hampir berhenti. Tinggal di sini. Jangan pulang. Temani kami selamanya. Pak Sahid memejamkan mata, berusaha menutup telinga, tapi suara-suara itu masuk menembus pikirannya. Ia merasakan hawa dingin di belakangnya, napas berat yang berhembus ke tengkuknya. Dengan segenap sisa tenaga, ia berbalik dan berlari kembali ke tengah bis. Anehnya, lorong bis kini terasa lebih panjang, lebih sempit. Seolah-olah bis itu bertumbuh, memanjang, memelintir ruang dalam dirinya sendiri. Setiap deretan kursi yang dilewati tampak sama. Setiap wajah kosong yang menatapnya tampak sama. Pak Sahid merasa seperti berlari di tempat. Kakinya berat, napasnya memburu, pandangannya mulai buram. Di tengah keputusasaan, Pak Sahid terjatuh. Kepalanya membentur lantai bis keras. Semua menjadi gelap. Dalam kegelapan itu, ia merasa tubuhnya diangkat, didorong, ditertawakan, dibisikkan kata-kata yang tak dimengerti. Dan dalam detik terakhir sebelum pingsan, Pak Sahid melihat terminal Kota Baru. Tapi terminal itu sepi, gelap, terlantar. Dan ia tahu, ia tidak benar-benar kembali. Belum. Gelap, panas dingin, sunyi yang mendesak dada. Pak Sahid membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa berat, seakan semua tulangnya dihancurkan, direkatkan kembali secara kasar. Kepalanya berdenging, pandangan di depannya buram, hanya bisa menangkap cahaya kekuningan remang yang bergetar di atap bis. Bis itu masih melaju, atau mungkin tidak. Waktu seakan berhenti. Pak Sahid menguatkan diri. Ia menggerakkan jari-jarinya. Rasa sakit menusuk di setiap persendian, tapi ia tahu, ia harus bangun, harus bertahan. Astagfirullah, astagfirullah. Gumamnya pelan sambil mendorong tubuhnya untuk berdiri. Saat ia kembali berdiri, terdengar sesuatu. Bisikan, sangat pelan, seperti desir angin, seperti desau napas di tengkuknya. Pak Sahid menoleh ke sekeliling. Kursi-kursi tua di sekitarnya tampak kosong, tak bergerak. Penumpang-penumpang aneh itu entah kemana. Bisikan itu semakin jelas. Kali ini, berasal dari bawah kursi. Pak Sahid membungkuk sedikit, mencoba memfokuskan pendengarannya. Sahid. Temani. Sini main dengaan. Suaranya kering, serak, menggores gendang telinga. Dengan tangan gemetar, Pak Sahid perlahan melirik ke bawah deretan kursi di sebelah kanannya. Awalnya, ia tak melihat apa-apa. Tapi saat matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan bawah kursi, ia menahan napasnya. Tangan-tangan keriput perlahan muncul dari kegelapan bawah kursi. Tangan itu kecil, kurus, kulitnya keriput parah seperti kulit yang direndam air selama berminggu-minggu.
beberapa tangan tak lengkap, hanya 3 jari, atau patah di tengah. Tangan-tangan itu merayap ke arahnya, seolah ingin menangkap kakinya. Pak Sahid mundur 1 langkah, kakinya tersandung ujung bangku. Ia jatuh terduduk, menahan teriakannya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tangan-tangan itu terus bergerak, jari-jarinya melengkung seperti cakar. Tanpa berpikir panjang, Pak Sahid bangkit dan berlari ke belakang bis. Ia menghindari deretan kursi sempit yang terasa lebih panjang dari biasanya. Langkah-langkahnya menghantam lantai logam bis yang berkarat. Tubuhnya berkeringat dingin, jantungnya seperti akan meledak. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu kecil. Pintu itu tampak baru dibandingkan dengan bagian lain dari bis ini. Bersih, bercahaya samar. Di atasnya, terpampang tulisan lusuh. Keluar. Tanpa berpikir, Pak Sahid meraih gagang pintu itu dan menariknya keras-keras. Pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang yang menusuk. Tapi bukannya menemukan jalan keluar atau tanah atau jalan aspal. Yang Pak Sahid lihat hanyalah kegelapan. Bukan sekadar gelap biasa. Kegelapan itu terasa hidup, berdenyut, berdesir. Seperti mulut raksasa tak terlihat, menganga menunggu mangsa. Angin dingin berhembus keluar dari pintu itu, membawa bau busuk menyengat yang membuat Pak Sahid hampir muntah. Tidak ada tanah, tidak ada jalan, hanya jurang hitam tanpa dasar. Tempat itu bukan dunia. Pikirnya ngeri. Di kegelapan itu, ia hampir bisa mendengar tawa. Tawa pelan, tawa anak-anak, tawa wanita tua, tawa yang mengejek. Pak Sahid menutup pintu dengan tenaga sisa yang ia punya, membantingnya hingga berderit keras. Ia terjatuh terduduk di lantai bis, menangis. Bahu tuanya berguncang, air mata bercampur peluh. Tangannya bergetar hebat. Ia meraba-raba kantong celananya, mencari sesuatu, dan akhirnya menemukan tasbih kecil, warisan istrinya yang selalu ia bawa kemana-mana. Dengan gemetar, ia mulai membaca, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Tangannya memutar-mutar butiran tasbih dengan cepat. Suara doanya naik turun bersama napasnya yang memburu. Ya Allah, lindungi hambamu, hamba salah apa, tolong hamba. Saat ia memanjatkan doa, bis mulai bergetar. Seluruh kabin memuai, menyusut, berputar perlahan seperti pusaran air. Kursi-kursi mulai melengkung. Dinding bis berdenyut. Atap bergelombang seperti nafas makhluk raksasa. Pak Sahid terdiam. Matanya membelalak. Ia merasa seolah tubuhnya disedot perlahan ke dalam bis itu, menjadi satu dengan mesin, dengan kegelapan, dengan para penumpang yang kini mulai kembali mengisi tempatnya masing-masing. Penumpang-penumpang itu kini menyeringai. Mereka bersiul pelan. Bersiul seperti mengiringi pemakaman. Pak Sahid menutup matanya rapat-rapat, terus menggumamkan doa. Dalam keputusasaan, dalam rasa takut yang menggerogoti, hanya satu hal yang ia yakini. Doa. Doa yang selama ini menguatkannya menjalani hidup keras sebagai pedagang asongan. Doa yang selama ini menemani malam-malam kelaparan dan hujan deras di terminal. Doa yang diajarkan istrinya, anak-anaknya. Aku cuma mau cari rejeki. Aku nggak ganggu siapa-siapa, ampunilah aku. Suara bisikan kini makin jauh. Gema tawa mengecil. Dan perlahan, Pak Sahid mulai merasa tubuhnya terasa ringan. Seperti ada sesuatu yang melepaskan cengkeramannya. Matahari pagi memancar malas di atas terminal Kota Baru. Sisa-sisa embun membasahi aspal retak, dan aroma malam hujan masih melekat di udara. Namun pagi itu, terminal terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara klakson, teriakan kernet, derap kaki penumpang, semuanya terdengar setengah hati. Seperti terminal itu sendiri menahan napas, menunggu sesuatu yang tak dikenal. Di sudut terminal, di area yang sudah lama tak dipakai, di balik deretan bis rongsokan yang berkarat, sesuatu ditemukan. Pak Men, petugas kebersihan yang biasa menyapu jalur bis, adalah orang pertama yang melihatnya. Saat ia mendorong gerobak sapunya melewati area terminal tua yang hampir terlupakan, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa.
Sebuah tubuh. Tubuh itu meringkuk di antara semak kering dan potongan bangku kayu lapuk. Mendekat, Pak Men menahan napas. Ya Allah! Itu seorang lelaki tua. Bajunya basah kuyup, lusuh, berbau lumpur dan tanah. Tubuhnya menggigil keras, walau sinar matahari pagi mulai menghangatkan dunia. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah tas kain kusam, seperti orang yang takut kehilangan harta terakhirnya. Tak butuh waktu lama bagi Pak Men untuk mengenali siapa itu. Pak Sahid, pedagang asongan yang hampir setiap hari mengisi lorong-lorong bis dengan suara seraknya, menjajakan rokok, permen, dan minuman dingin. Pak Men berlari secepat mungkin ke pos keamanan. Tak lama, beberapa petugas terminal datang, menggotong tubuh Pak Sahid yang lemah. Mereka berusaha memanggil namanya, mengguncang-guncang bahunya, tapi tidak ada respon. Hanya desahan lirih dan tangis tanpa suara. Saat mereka membaringkan Pak Sahid di ruang pertolongan pertama terminal, cahaya menerpa wajahnya. Wajah itu lebih pucat dari orang pingsan biasa, membiru di ujung-ujung bibir. Mata yang biasanya hidup kini setengah terbuka, memandang ke kejauhan dengan pandangan kosong. Dokter panggilan segera datang, memeriksa denyut nadinya. Lemas parah, hipotermia ringan, gumam dokter itu. Bisa karena syok berat. Tanpa membuang waktu, mereka membawanya ke rumah sakit terdekat dengan ambulans darurat. Di rumah sakit, setelah mendapatkan infus dan selimut hangat, Pak Sahid perlahan membuka matanya. Ia terbatuk kecil, lalu mendekap tas kain lusuhnya lebih erat. Suster yang mendekat tersenyum menenangkan. Bapak sudah aman di rumah sakit. Boleh istirahat dulu ya, Pak? Namun Pak Sahid tidak mendengar. Air matanya langsung mengalir deras di pipi. Bibirnya bergetar hebat. Ia berusaha duduk, lalu meracau. Kata-katanya terputus-putus, penuh ketakutan. Ketika seorang petugas terminal yang ikut mengantar mencoba menenangkannya, Pak Sahid mulai bercerita. Cerita tentang bis tua, tentang penumpang-penumpang yang tak bicara, tentang sopir tanpa wajah, tentang pintu yang hanya membawa ke jurang gelap, tentang suara-suara yang memanggil namanya, tangan-tangan dari bawah kursi yang ingin menariknya. Semua yang mendengar hanya bisa saling berpandangan. Sebagian mengira Pak Sahid mengigau akibat kelelahan. Sebagian lagi mulai merasa bulu kuduk mereka meremang. Karena mereka tahu, di daftar trayek terminal itu, tidak ada bis biru kusam seperti yang diceritakan Pak Sahid. Pak Tony, kepala pos terminal, segera mengecek daftar bis yang masuk dan keluar malam itu. Satu persatu, mereka periksa catatan keberangkatan. Satu persatu, mereka tanya kernet dan sopir. Tidak ada bis tua berwarna biru. Tidak ada bis dengan ciri-ciri seperti yang Pak Sahid gambarkan. Tidak ada laporan bis tambahan. Tidak ada sopir baru. Tidak ada. Bis itu tidak pernah ada. Tapi Pak Sahid tetap berkeras, menangis sambil berulang kali berkata, "Saya naik, saya lihat, saya dengar, mereka semua ada. Saya jualan di sana, mereka semua liatin saya, mau bawa saya." Beberapa orang tua di terminal, yang sudah puluhan tahun bekerja di sana, saling berbisik pelan. Mereka tahu, mereka pernah mendengar cerita lama, tentang terminal tua, tentang bis yang kadang muncul entah dari mana, mencari penumpang baru, atau teman perjalanan. Tapi selama bertahun-tahun, tidak ada yang mengalaminya. Tidak ada yang percaya lagi. Sampai hari itu. Sampai Pak Sahid. Seminggu kemudian, setelah cukup pulih, Pak Sahid diperbolehkan pulang. Namun ia bukan lagi Pak Sahid yang dulu. Langkahnya lambat, bicaranya pelan. Matanya sering kosong menatap jauh, seolah ia masih melihat lorong bis tua yang tidak pernah kembali. Ia berhenti berjualan. Setiap kali mendengar suara klakson bis, tubuhnya bergidik ngeri. Ia hanya duduk di beranda kontrakan kecilnya, memegang tas kainnya yang sudah sobek di sudut-sudut. Malam itu, Pak Sahid bukan sekadar berjualan di terminal. Ia terseret ke dunia yang tidak semua orang berani akui ada. Dunia di mana perjalanan tidak pernah selesai. Dunia di mana bis-bis tua menjemput mereka yang lengah. Kadang, bis itu masih muncul.
Di sudut terminal yang sepi, saat malam terlalu dingin, dan dunia manusia sedikit lupa pada dirinya sendiri. Terminal Kota Baru perlahan kembali ke rutinitasnya. Suara klakson, teriakan kernet, tawa penumpang, derap langkah, semuanya kembali berbaur seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi terasa di udara. Di sela-sela suara bising, di bayang-bayang malam, bisik-bisik kecil mulai terdengar di antara para pekerja terminal. Bisik-bisik tentang malam itu, tentang Pak Sahid, tentang bis tua berwarna biru kusam yang tak pernah terdaftar. Cerita itu menyebar cepat, seperti kabut tipis yang merayap di pagi hari. Orang-orang tua di terminal, yang dulu hanya berbagi cerita di sudut warung kopi, kini mulai bicara dengan suara rendah namun berat. Pak Karyo, sopir senior yang sudah 40 tahun hilir mudik di jalur antar kota, akhirnya angkat suara. Kejadian kayak gitu bukan baru sekarang, katanya pada sekelompok kernet muda yang berkumpul malam itu. Dulu, tahun 70-an, ada satu bis tua trayek antar provinsi. Waktu itu, jalanan antar kota belum sebaik sekarang. Banyak jalur gelap, hutan-hutan sepi. Matanya menerawang jauh, seolah melihat kembali masa lalunya. Suatu malam, bis itu kecelakaan. Di tengah hutan, bannya pecah, masuk jurang. Semua penumpangnya mati. Sopir, kernet, sampai anak-anak kecil di dalam bis itu, gak ada yang selamat. Salah satu kernet muda bertanya, setengah bercanda. Terus, bisnya hilang gitu aja, Pak? Pak Karyo menggeleng perlahan. Enggak, bisnya ketemu. Tapi anehnya, bangkainya hilang dari tempat kecelakaan setelah malam ketiga. Warga nemu jalur ban ke arah terminal. Tapi bisnya nggak pernah sampai mana-mana. Sejak malam itu, kata Pak Karyo, bis tua itu kadang-kadang muncul. Tidak selalu, tidak setiap malam. Tapi kadang, saat malam terlalu dingin, terlalu sunyi, dan terlalu banyak yang melamun tentang rumah, bis itu akan muncul. Bukan untuk mengantar ke kota tujuan, bukan untuk mengangkut barang atau manusia, tapi untuk mencari teman. Teman perjalanan abadi. Teman untuk menemani perjalanan yang tak pernah selesai. Katanya, bis itu berhenti di terminal-terminal sepi, pura-pura jadi bis biasa. Tapi kalau kau naik, kau gak bakal pulang lagi. Menurut cerita lama, ada tanda-tanda jika bis itu muncul. Lampu bisnya kuning redup, seperti lilin hampir padam. Ket bisnya kusam, penuh bercak karat. Tidak ada kernet yang teriak-teriak. Tidak ada penumpang yang berbicara. Bau melati dan tanah basah menguar dari dalam. Dan yang terpenting, bis itu hampir tidak bersuara. Seolah-olah, ia tidak menggelinding di atas aspal, melainkan melayang di atas dunia manusia. Pak Sahid adalah satu dari sedikit orang yang berhasil kembali. Meskipun tidak utuh lagi, jiwanya seakan tertinggal di lorong-lorong kosong bis itu. Tubuhnya masih hidup, tapi pikirannya sesekali hanyut, seolah ia masih mendengar bisikan dari bawah kursi. Ia menjadi pengingat bisu bagi semua orang di terminal, bahwa ada hal-hal yang sebaiknya dihormati. Bahwa tidak semua perjalanan di dunia ini bertujuan ke tempat yang bisa ditulis di peta. Malam semakin larut. Terminal perlahan sepi. Bis-bis terakhir berangkat satu persatu. Lampu-lampu diredupkan. Di sudut terminal tua, yang hampir tertutup semak, kabut tipis mulai naik dari tanah basah. Dan di kejauhan, suara rem berderit samar-samar terdengar. Mungkin hanya angin. Atau mungkin sesuatu yang lain. Di terminal-terminal tua, di malam yang terlalu sunyi, jangan sembarang naik ke bis yang berhenti. Karena mungkin, bukan ke kota tujuanmu kau dibawa, tapi ke tempat di mana waktu berhenti. Ke perjalanan tanpa akhir. Ke bis yang selamanya mencari penumpang baru. Dan sekali kau duduk di dalamnya, kau tak akan pernah benar-benar kembali. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya.
Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.